Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin di channel KW7. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi nih guys anime kesayangan kita, yaitu Dr. Stone. Dan kali ini kita akan membahas Dr. Stone season keempat ya guys ya, yang part ketiganya. Ya udah kalau gitu guys, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung gaskan aja ke ceritanya. Nah, setelah si Sino tersadar kalau dia tidak akan bisa menguasai bumi kalau masih ada Wayman, akhirnya dia memutuskan bergabung dengan tim Senku. Baru saja bergabung, ia tuh langsung menciptakan sebuah alat untuk mendeteksi endapan macam-macam logam. Setelah digunakan, akhirnya berbagai macam mineral pun didapat. Ya, tentunya mineral-mineral itu akan dijadikan bahan pembuatan roket dan lain sebagainya. Dan untuk menyempurnakannya, Senku hanya butuh satu lagi bahan, yaitu besi. Setelah itu mereka pun akhirnya mengambil kembali kapal Perseus yang sudah tenggelam selama bertahun-tahun dan diambili besinya untuk didaur ulang. Karena memang besi di Amerika itu sangat-sangat langka guys. Setelah mendaur ulang dan mencampurkan beberapa mineral, akhirnya terciptalah super alloy, yaitu baja nirkarat, yaitu baja yang tidak bisa berkarat. Dengan baja itu, Seiko ini masih sempat-sempatnya guys menciptakan makanan kaleng yang bisa awet dan tidak basi, dan lanjut membangkitkan warga sekitar. Di sana ia juga membangkitkan teman-teman Seno untuk membantu proyek yang sangat besar ini. Dan sebelum itu Seno itu ternyata sudah menjelaskan kepada mereka kalau musuh sebenarnya adalah Wayman. Dan tentunya posisi Wayman ini ada di bulan. Dan akhirnya Seno dan bawahnya bergabung dengan tim Senku. Untuk membangun roket, Senku dan Seno membagi tugas. Seno bertugas membuat mesin roket, sedangkan Senku membuat Perseus baru yang nantinya bertugas keliling dunia untuk membangun kota-kota besar yang terdapat mineral-mineral roketnya. Dan ternyata super alloy yang mereka ciptakan masih level 1 guys. Sedangkan roket membutuhkan super alloy yang berkualitas tinggi. Maka dari itu, Seno menciptakan alat untuk mengupgrade super alloy mereka. Setelah menyatukan kekuatan dan membangkitkan penduduk-penduduk setempat, akhirnya terciptalah kota super alloy yang berfokus menambang material-material alam. Karena untuk menciptakan kapal Perseus membutuhkan bahan bakar yang sangat banyak, dan di daerah hutan Amazon ini tidak ada bahan bakar minyak, akhirnya Senku menciptakan bahan bakar organik yang tercipta dari tai yang difermentasi yang nantinya akan menjadi gas, ya kayak biogas gitulah guys. Tak sampai di situ saja, Senku ini menciptakan alat yang bisa mengubah bahan bakar gas menjadi bahan bakar cair. Singkat cerita, setelah beberapa bulan bekerja, akhirnya Seno berhasil menciptakan engine pesawat jet, dan Senku juga berhasil menciptakan bahan bakar cairnya. Namun engine roket buatan Seno ini cuma tahap percobaan guys, dan levelnya ini masih level 1. Dan untuk membuat roket dibutuhkan engine berlevel 99 dan masih membutuhkan kerja keras yang lebih lama. Keesokan harinya Ryusui membagi tim menjadi 3. Yang pertama akan tinggal di kota super alloy yang berfokus menambang dan menyempurnakan mesin roket. Tim kedua akan kembali ke kota jagung yang akan membangkitkan tambahan SDM di sana dan memulai kembali produksi jagung. Dan tim yang ketiga akan pergi ke kota-kota baru dan membuka peradaban di kota tersebut dengan tujuan mengumpulkan sumber daya dan material roket. Singkat cerita, kapal Perseus pun akhirnya selesai dibuat. Kapal Perseus ini dibuat dengan mesin jet yang berkecepatan tinggi agar lebih cepat menjelajahi dunia tentunya. Yang dulunya cuma 300 tenaga kuda, sekarang sudah di-upgrade menjadi 10.000 tenaga kuda. Ya tentunya dengan material super alloy yang mereka ciptakan kemarin. Saking kencengnya sampai-sampai Chrome ini menangis terharu guys. Karena dari material-material yang cuma didapat dari tanah menciptakan mesin yang sangat luar biasa ini.
Nah, di tengah-tengah perjalanan, Senku di kapal Perseus, Ukyo di kota Jagung, dan Leonardo di kota Super Alloy sama-sama menerima signal dari bulan, yang artinya pesan dari Wayman. Setiap frekuensi yang ada di bumi aktif, pasti Wayman ini mengetahuinya. Dan pesan tersebut disampaikan dalam kode Morse, yaitu "Do you wanna die?" Apakah kamu mau mati? Setelah itu, Gen menyuruh Francois untuk membalasnya dan tidak ada balasan sama sekali. Dengan begitu, Senku ini semakin penasaran dan makin semangat ingin bertemu dengan Wayman. Dan 3 alat yang akan dibuat untuk menemui Wayman adalah mesin roket, pesawat antariksa, dan yang terakhir adalah baju astronot. Dan sekarang tujuan mereka yang pertama ke kota Barcelona, Spanyol untuk mencari pemain bola profesional. Tapi bohong. Fluorid merupakan material yang sangat penting dalam pembuatan baju astronot dan kapal antariksa. Selain mencari fluorid, mereka juga akan mencari zaitun di sana. Singkat cerita, setelah 1 minggu perjalanan melintasi Samudra Atlantik, akhirnya mereka memasuki Laut Mediterania dan sampai di Barcelona, Spanyol. Risui, Francois, Chelsea, dan Gen pergi mencari zaitun. Sedangkan Senku menyuruh kakek Kaseki membuat alat pemeras minyak zaitun. Dan akhirnya minyak zaitun pun didapatkan. Dengan minyak zaitun, tentunya Francois ini sangat gembira dan dapat menciptakan masakan-masakan unik khas Mediterania. Senku dan kawan-kawan akhirnya membangkitkan warga lokal dan menjamunya dengan makanan-makanan berkelas sebelum memperkerjakan mereka semua. Saat Kohaku dan Chrome ingin berburu sapi, ternyata itu tuh adalah banteng, guys, yang langsung mengejar mereka berdua. Untungnya ada Ryusui yang pandai menggunakan trik ala Spanyol untuk mengalihkan perhatian banteng. Daging-daging banteng dan sapi perah bisa didapatkan di sana. Tak hanya itu, ternyata Ryusui juga membuat mata uang agar kehidupan dunia batu ini bisa saling menguntungkan. Penduduk setempat sangat-sangat berterima kasih dengan Senku dan kawan-kawan. Karena Senku dan kawan-kawan tidak berniat menguasai mereka, melainkan membantu mereka menghidupkan dan membangun peradaban yang telah mati. Padahal di balik itu semua, Ryusui ini telah berhasil menguasai mereka dengan mengendalikan mata uang dunia baru ini. Nah, setelah itu akhirnya bekerjalah mereka semua dengan sukarela tanpa terpaksa. Ya, karena mereka juga mendapat imbalan setelahnya, guys. Setelah mendapatkan fluorid dengan jumlah yang cukup besar, Senku sempat membuat teleskop. Yang tentunya dengan menggunakan fluorid, gambar makin besar dan terlihat sangat-sangat jelas. Si Senku juga sempat membuat roket berukuran kecil untuk percobaan. Setelah itu, tujuan mereka selanjutnya adalah India yang merupakan kota matematika. Mereka mengunjungi India karena ingin mencari orang yang sangat ahli dalam perhitungan. Karena perhitungan lintasan roket ini sangat-sangat tidak mudah, guys. Sampai-sampai Senku saja takut salah dalam perhitungannya karena nantinya akan membahayakan pendaratannya di bulan. Karena kapal mereka butuh sangat banyak bahan bakar ketika memutar lewat Laut Afrika, akhirnya mereka memutuskan mengambil jalan pintas melalui terusan Suez. Terusan Suez dulunya ini memang tidak ada, guys. Umat manusia kala itu membukanya secara paksa agar kapal bisa lewat dengan tujuan mengirit bahan bakar. Namun masalahnya bagaimana keadaan terusan Suez saat ini? Apakah sudah tertutup ataukah masih terbuka? Dan mereka tidak akan mengetahuinya sebelum mendatanginya langsung. Chelsea meyakinkan semua orang kalau terusan Suez itu lebih besar daripada terusan Panama dan kemungkinan masih bisa dilalui. Karena mereka tak ingin kehabisan waktu untuk memutar dan melewati terusan Suez yang masih belum jelas itu,
Akhirnya mereka memutuskan untuk menerbangkan balon udara dan melihatnya dengan teleskop terbaru mereka. Setelah melihatnya dari atas, ternyata terusan Suez terhambat. Namun untungnya cuma terhambat oleh kumpulan batang-batang pohon saja dan masih ada cara untuk melewatinya. Karena bendungan batang pohon yang menghalang itu lebarnya sangat-sangat luas, sekitar 20 meter. Untuk memindahkannya juga butuh waktu yang sangat-sangat lama. Akhirnya Senku ini berencana menggunakan roket mininya untuk meledakkan bendungan batang pohon tersebut. Dengan menggunakan remote control, Ryusui ini mengendalikan roket tersebut dari atas balon udara. Dan bam! Akhirnya mereka berhasil menghancurkan penghalang tersebut. Tak lama menunggu, mereka ini langsung melewatinya dan lekas bergerak menuju India dan mencari seseorang yang sangat ahli dalam bidang matematika. Nah, sekali lagi Senku mengkonfirmasi kalau perhitungannya terhadap lintasan roket itu hitungan kasar yang mendekati saja. Dan hitungan seperti itu tidak bisa diterapkan pada roket. Karena sedikit saja meleset, semua awak kapal pasti akan mati. Ternyata perusahaan ayah Ryusui yang bernama perusahaan Nanami telah membangun universitas terkenal di India. Makanya Ryusui lah yang menyarankan ke sana. Ryusui berencana membangkitkan seseorang bernama Sai, yaitu orang yang sangat jenius dalam bidang matematika. Singkat cerita, sampailah mereka ke India. Karena di India banyak sekali rempah, akhirnya mereka menyempatkan diri untuk mencari rempah-rempah tersebut. Ya, kalian sudah pasti tahu lah si Francois ngapain. Ya, tentunya langsung masak ala masakan India. Karena si Ryusui ini sangat kenal dengan orang yang bernama Sai itu, Ryusui memperkirakan kalau Sai pasti berada di universitas. Karena cahaya pembatuan sampai ke India sekitar jam 9.30 pagi, yaitu jam-jam belajar anak kuliahan. Karena ada Dr. Chelsea yang sangat ahli dalam ilmu geografis dan dibantu dengan Senku, tanpa lama-lama mereka sampai ke lokasi universitas tersebut, walau bangunannya sudah tidak ada. Ryusui pun menggali tanah dengan menyemprotkan air dengan tekanan tinggi. Dan akhirnya dapat menemukan patung Sai. Nah, saat dibangkitkan, pada awalnya Sai ini sangat-sangat berterima kasih. Arigatou. Namun pada saat melihat Ryusui, si Sai ini langsung kabur melarikan diri. Tak menunggu lama, si Kohaku ini langsung menangkap Sai dan membawanya kembali. Ternyata si Sai ini trauma karena tidak mau berurusan dengan perusahaan Nanami. Dan akhirnya Ryusui menjelaskan kalau pria bernama Sai ini bernama lengkap Nanami Sai, dan Sai itu adalah kakaknya sendiri. Sungguh-sungguh membagongkan. Sai mengaku kalau dia sebenarnya tidak ahli dalam matematika, dan itu hanyalah rumor yang Ryusui buat-buat saja. Namun Ryusui meyakinkan semuanya kalau ia tahu kemampuan Sai sebenarnya karena mereka bersaudara. Dulu waktu Sai berumur 4 tahun, Ryusui melihat kalau kakaknya sangat mudah menghafal angka-angka, sampai-sampai gurunya juga heran. Di usia yang sangat muda itu, Sai sudah menguasai aljabar linear, topologi, teori himpunan, dan apalah pokoknya dia kuasai semua itu guys. Ayahnya Sai pun memaksakan anaknya untuk berfokus dalam matematika. Karena kedepannya ia akan menjadi aktuaris perusahaan Nanami nantinya. Namun ternyata si Sai ini suka main game guys. Sampai-sampai ia tuh main game sembunyi-sembunyi agar tidak disuruh belajar terus-terusan. Karena suka dengan game, akhirnya bakatnya pun bangkit. Ternyata Sai ini suka ngoding dan mahir dalam membuat aplikasi dan juga game. Namun karena ketahuan ayahnya kalau Sai ini bisa buat game, akhirnya penggunaan laptop si Sai ini dibatasi dan hanya boleh digunakan untuk belajar. Dan porsi belajarnya akan ditingkatkan 2 kali lipat. Setelah ngeteh bareng Ryusui menyuruh kakaknya untuk melakukan semuanya yang ia inginkan, yaitu untuk tetap belajar dan menjadi matematikawan agar membuat ayahnya puas untuk sementara waktu. Dan ya setelah itu bisa memainkan game, bahkan membuat gamenya sendiri.
Nah, semenjak dari situlah setiap Ryusui ini ketemu Sai, Ryusui selalu saja menyuruh Sai untuk bergabung dengannya melakukan sesuatu. Namun Sai terus saja menolak dan selalu melarikan diri. Dan begitulah ceritanya kenapa Sai ini sampai ke India karena berusaha kabur dari kekangan perusahaan Nanami. Setelah sadar kalau di dunia batu ini tidak ada komputer, akhirnya si Sai ini merasa sedih dan putus asa. Senku menjelaskan kalau mau membuat komputer yang layak setidaknya membutuhkan waktu paling cepat 5-10 tahun. Setelah itu, ia pun mengurung diri di kamarnya sambil berpikir apa yang harus ia lakukan 5 tahun ke depan di zaman yang tidak ada komputernya. Saat melihat penanya jatuh, ia akhirnya terbayang-bayang coding programan. Dan pagi harinya di depan pintu kamarnya Sai, makanan Sai ini semalam tidak tersentuh sedikit pun. Padahal aromanya itu sangat semerbak, guys. Saat Gen membuka pintu kamar Sai, alangkah terkejutnya mereka semua melihat Sai menulis bahasa program di tembok-tembok kamarnya. Sai pun merasa malu karena tidak punya pilihan selain menumpahkan bakatnya ke tembok. Bahkan si Senku pun tidak mengerti bahasa program seperti itu. Sai menjelaskan kalau semua tulisan ini adalah coding dari game Dragon Quest. Mengetahui bakat luar biasa Sai, akhirnya Senku merubah rencananya, yaitu membuat komputer di dunia batu ini. Rencananya Senku menyuruh Sai memprogram kayak semacam konsol game gitu, guys, agar bisa dijadikan alat simulasi peluncuran roket nantinya. Nah, setelah Ukyo, Taiju dan kawan-kawan sampai ke markas Seno atau kota jagung, akhirnya mereka membangkitkan teman-temannya. Bahkan membangkitkan musuh yaitu Brody dan bawahannya. Mereka menjelaskan kalau Dr. Seno bekerja sama dengan Senku membuat roket untuk menemui Wyman di bulan. Dan Dr. Seno menyuruh Brody ikut bekerja sama dengan Senku. Saat Ukyo menjelaskan kalau Senku sekarang di India dan ingin membuat komputer, ya seperti biasa guys, semua orang tuh langsung kaget mendengarnya. Senku menjelaskan pertanyaan Gen soal komputer. Kalau komputer itu simpel, yaitu hanya dunia saklar yang menyala dan mati. Kalau mati ya berarti angka 0, kalau nyala ya berarti angka 1. Ya pokoknya dunia yang hanya dipenuhi dengan angka 0 dan angka 1. Dan saat Senku memperagakan fungsi komputer bersama teman-temannya, si Sai ini masih saja putus asa karena itu merupakan teori simpel dari komputer. Dan di zaman batu ini bagaimana bisa mendapatkan komputer? Senku menjawab kalau ia bisa membuatnya dengan donat kecil ini. Dan donat kecil ini bisa disebut dengan parametron. Parametron itu cara kerjanya ya kayak ayunan listrik gitu guys, ya pokoknya gitulah. Pada awalnya si Gen ini sudah panik karena mungkin disuruh Senku membuat parametron 800 buah. Seperti saat dia disuruh membuat baterai kecil 800 biji. Namun Senku cuma membuat 5 dulu untuk dites. Setelah mencobanya, si Sai ini merasa nostalgia dan meneteskan air mata. Nah, si Gen sudah mulai panik lagi nih guys. Jangan-jangan Senku menyuruhnya membuat 800 buah lagi. Namun ternyata tidak guys. Tetapi Senku menyuruh teman-temannya yang di sini ataupun di kota jagung untuk membuat 200.000 parametron. Senku menyuruh Yuzuriha di kota jagung untuk membangkitkan orang sebanyak-banyaknya agar bisa membantunya membuat parametron sebanyak itu. Seno pun turut membantu dengan menyarankan agar membuat fax sungguhan agar dapat mengirim data pembuatan komputer ke kota jagung. Singkat cerita, dibuatlah fax di kota jagung dengan cetak biru yang dibuat Seno yang dititipkan Taiju sebelum berangkat ke kota jagung kemarin. Sedangkan di India Senku juga membuatnya. Setelah berhasil membuatnya, akhirnya bersiaplah Senku dan kawan-kawan berangkat ke kota selanjutnya.
dan menyerahkan urusan pembuatan komputer ke kota jagung. Saat Sai pamit ingin tetap tinggal di India, Ryusui menyuruh kakaknya itu untuk ikut dengannya. Namun lagi-lagi Sai masih tidak mau ikut dengan adiknya itu. Nah, pada malam harinya Sai melihat mesin fax bekerja dengan baik. Setelah itu si Chelsea dan Gen membujuk Sai untuk ikut dengannya. Kemudian Sai curhat kalau melihat foto kebersamaan tadi, ia tuh jadi teringat foto perusahaan keluarga Nanami, karena hanya dia dan Ryusui saja yang tidak diajak berfoto karena ibu mereka itu bukan istri utama keluarga Nanami. Dari dulu Sai ini selalu saja dipaksa untuk belajar dan ia hanya bisa nurut. Berbeda dengan Ryusui yang semena-mena dan tidak bisa dikendalikan siapapun. Bahkan keluarganya pun tidak bisa mengendalikannya. Dan saat itu ia memutuskan kabur ke India. Karena Ryusui selalu saja memikirkan bagaimana ia bisa memanfaatkan orang lain. Di sana Gen memahami Sai dan membela Ryusui kalau sebenarnya Ryusui itu adalah orang baik dan hanya ingin melakukan sesuatu bersama dengan saudara tercintanya. Mendengar perkataan tadi, Sai mulai tersadar dan mengingat kenangan mereka dulu. Setelah itu tiba-tiba si Ryusui ini menemui Sai dan mengajak Sai bermain catur karena besok ia akan berangkat meninggalkannya. Dengan refleksi Sai ini menolaknya, ya mungkin karena trauma ya guys. Namun akhirnya ia tersadar dan menerima ajakan saudaranya itu. Perang emosional pun dimulai. Saat Sai selangkah lagi mengalahkannya, Ryusui memegang tangan kakaknya dan berkata kalau ia akan sangat bosan di atas kapal karena tidak memiliki lawan yang tangguh. Nah, keesokan harinya bersiaplah mereka melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Semua awak kapal dan perlengkapan sudah siap. Si Ryusui sempat menunggu kakaknya namun tak kunjung muncul. Dengan perasaan sedih mau tak mau si Ryusui harus meninggalkan kakaknya di sini. Namun beberapa saat kemudian ia mendengarkan suara langkah kaki yang menaiki kapal. Dan ternyata benar, akhirnya si Sai mau berangkat bersama Ryusui. Iko, Ryusui. Ishoni